Randy-nya. Ya datangnya kapan, berapa lama itu Oh, prosesnya. kayaknya kalau misalkan kapannya itu pas awal-awal berita berita dia itu keungkit ke media ya. Waktu itu dia udah sempat konsultasi gimana gimana caranya, saya mau hilangin muka itu. Cuman kan kalau misalnya hilangin kita ada beberapa pilihan antara hilangin dengan benar-benar hilang total Iya. itu pakai laser, tapi cuman waktunya, jangka waktunya panjang. Dan itu bisa dirubah, dirombak. Mm-mm. Jadi dia memilih dirombak aja biar cepat gitu. Oh, tadi awalnya ingin menghapus total. Ya, Mm-mm. karena kan kalau hapus total itu nggak bisa cepet. Itu butuh waktu yang lama banget. Kalau sebadan itu kira-kira berapa lama? Tergantung ya, kalau misalnya kuat itu bisa, ya kita ngomongin total jam kerjaannya Hmm. itu bisa 3 sampai 40 jam. Nah, Ngilangin full badan. tergantung si dianya kuatnya seberapa jam satu sesi gitu. Hmm. Ya, Oke, terus akhirnya nggak jadi tuh menghapus total ya. ya nggak jadi hapus total. Saya saranin kalau misalnya mau butuh yang cepat, ya mendingan gambar itu ditutup. Hmm. Tapi si Randy-nya lebih spesifik, gambar mukanya saja. Lebih ke mukanya aja. Uh, Yang pinggir-pinggir yang itu itu nggak dulu, karena itu yang menjadi masalah buat dia itu muka. wajahnya. Ya, Terus kenapa Mas Randy kok pengen buru-buru meninggal duluan? ya mungkin itu sebuah persyaratan ya, karena kan gimana gimana pun saya rasa nggak ada satu perempuan atau siapapun dengan hati selapang itu gitu menerima lakinya tapi tatonya muka cewek orang Orang gitu lain. ya. Oh, jadi itu katanya permintaan istrinya gitu. Bukan permintaan istri, permintaan dia sendiri untuk Oh, apa. ini syarat dari istrinya kali apa Ya gimana? saya nggak tahu itu. Itu Oh, urusan keluarga dia. Waktu itu sih dia pengennya cepat-cepat hapus karena katanya sebelum ketuk palu yang itu kan lagi sidang itu. oh maunya sebelum ketok palu. Ya mungkin mau perlihatkan perlakuannya udah, ya benar-benar udah mau ya memperbaiki keluarganya gitu. Oke, oke. Nah, terus akhirnya memilih Maniban ya kak? Ya menimpa. Itu berapa lama prosesnya? Kalau menimpa sendiri itu kemarin, kita rencana satu kali temu 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Ya, cuman pas tengah jalan itu dia nggak kuat, terus sempat Oh, pendarahan kan. oh iya itu aku Eh, lihat di m- m- Instagram. ya makanya stop, nanti tunggu 10 hari 2 mingguan baru lanjut sesi kedua lagi. Oh gitu. Ya, Oke, oke. Berarti ada berapa proses lagi? ya totalnya kurang lebih 8 9 jam. Tapi kembali ke Randy-nya sendiri seberapa kuat dan niatnya seberapa. Oh, oke. Ya, Tapi yang kemarin udah selesai full? belum. Belum. Itu cuman kalau kita bangun rumah cuman pondasi. Oh, Masih waktunya butuh butuh ya lumayan lah buat buat ngerjain untuk total gitu. hmm. Terus kenapa mintanya tato iblis? Itu yang lagi rame beritanya tato iblis ya? Iblis? Heeh. Enggak lah, enggak. Apa sih tato apa sih itu ditibannya kak? eh itu bukan iblis. Nah, nanti setelah sembuhnya saya akan kasih tahu deh itu apa artinya. Soalnya ya saya juga pengen biar dia mengenang peristiwa ini gitu loh. Hmm, Jadi kalau cuman dengan gambar biasa kayaknya nggak akan bikin dia jerah. trauma. Oh, Ya, nggak mungkin jerah ya? ya. Jadi kita rencana bikin sebuah gambar yang emang ya menceritakan inilah. Kisah perjalanan Uh-uh. hidupnya. Jadi Intinya bukan iblis sih, bukan. tapi yang ramenya iblis ya beritanya ya? Siapa yang bilang enggak, bukan. Oh enggak ya? Oh, nggak ada bocorannya nih kak. Tato Enggak, apa belum aja? belum belum selesai karena sekarang masih
pondasi. Jadi kalau misalkan yang bikin ribetnya itu kan pas tato sebelumnya kan di sini itu ada hitam-hitamnya gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kita cuman menipiskan hitam itu dulu. Semua gambar akan berubah. Kita lihat sembuhnya seperti apa nanti sesi kedua. Kalau misalkan itu masih tetap ada, otomatis nggak bisa pakai gambar itu, mesti ganti yang lain. Ini kalau eh, gambar barunya itu saran dari Koko juga atau permintaan dari Mas Randy pengennya? Randy cuma minta lu mau tutup apa aja terserah, yang penting dalam waktu yang sesingkat mungkin. Oh, Soalnya dia mengejar ketuk palu itu, karena kan ya mungkin gua nggak tahu lah, itu urusan mereka kan. ya. Tugas saya cuman gimana caranya untuk menimpa itu total bersih. Karena kan kalau misalkan saya rasa kalau nutup doang itu gampang. Cuman kalau misalkan udah nutup, gimana bisa nyambung ke atas bawahnya itu? Karena yang disentuh kan cuma mukanya doang. Tapi nanti hasil akhirnya itu gimana sih? Takutnya belang atau apa, itu yang menjadi sebuah tantangan. Kesulitannya apa? Ya pasti lebih sulit kalau nimpa. Biasa nimpa itu kalau misalnya gagal, itu bisa jadi belang gitu. Oh, nggak Jadi satu gambar dua bayangan gitu. masih gambar lama masih kelihatan. Iya, apalagi dia punya itu cuman ngambilnya di tengah. Nanti di tengahnya belang, berbayang, nanti atas sama bawah nggak nyambung. Nah itu menurut saya itu sebuah tantangan berat. Dan yang lebih berat lagi, nanti apapun yang terjadi, orang lain semua nggak mau tahu itu gambarnya sebelumnya seperti apa. Orang akan menilai hasil akhirnya kok kayak gini kayak gitu. Ya itu yang menjadi berat sekali. Kok kalau setiap tato itu apa? Kalau kata orang tuh pasti bercerita gitu. Iya Ada harus. sejarahnya Iya ketika filosofi. kita. Nah, yang mau di Tiban Baru ini ada filosofinya. Ada, tentunya ada. Tentunya ada. Apa tuh kalau Ya nanti akan disampaikan deh. Oke. Ini masih, soalnya ini masih menunggu tahap penyembuhan. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah banget desainnya. Tapi itu pasti berarti, karena dari saya sendiri itu jarang mau bikin kayak misal bikin tato yang lu cuman iseng doang, nggak ada artinya gitu, buat apa gitu. Lebih baik lu menceritakan sebuah peristiwa, jadiin gambar di badan gitu, lebih bermakna gitu. Iya. Ada filosofinya. Saya rasa setiap tato itu harus ada punya cerita masing-masing deh. Karena kalau enggak akan jadinya banyak yang sama gitu di pasaran. Tapi yakin nggak kok akan berhasil visi misinya nih? Saya juga masih nunggu hasil kiriman foto dia yang udah, misal saya minta yang udah sembuh dari yang kemarin itu, belum dikirim juga. Oh, harus sembuh dulu nih baru bisa Ya karena kan kalau misal nggak sembuh kita nimpa lagi, artinya kayak kita dilukain lagi. bikin luka baru. Bikin luka baru itu gampang, cuman lukanya itu belum kering, kita lukain lagi. Jadi nggak mungkin bisa. Jadi mesti nunggu dia penyembuhan sembuh total baru bisa lanjut lagi. Oke, kok sedikit dong ngomongin harga Miban Tato. Nah, Harganya itu berapa sih kok? kalau masalah harga kan kalau saya sendiri itu hitungan per jam. Oh, per jam. Jadi setelah pengerjaan total itu baru ketahuan berapa jamnya dan berapa jam baru dikaliin sama harganya. Kebetulan yang Randy itu belum sampai finishing, kita belum bisa itu berapa. Pastinya kalau cover up itu lebih mahal daripada bikin baru. Contohnya kayak gimana tuh kok? Misalnya Miban sekian jam kali sekian. Oke, jadi hitungan misalnya per jamnya misalkan 1 juta nih. Nah total pengerjaan berapa sih? Berapa jam? Nanti 1 juta itu kali berapa itu? Kali 10 jam misalnya. Ya 10 juta. Oke, oke. Gitu. Itu bukan per
Enggak. Apa? Kalau per gambar kayaknya kurang fair buat yang bikin apa, yang bayar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya per jam begini lebih enak karena dia cukup membayar apa yang kita kerja. Oh kalau cuma satu huruf doang ya. Itu minimum charge-nya ada sejam gitu. Oh Oh, oke. gitu. Kalau untuk totalannya mesti nunggu nanti tahap terakhir. Tahap terakhir ya Ya, dikali total jamnya ya semua. kemarin sesi pertama berapa jam sih, kedua gitu. Itu kalau perkiraan prediksi bisa puluhan atau ratusan juta gitu. Nggak Perkiraan sampai lah, nggak puluhan sampai. aja kali. Iya, Puluhan mungkin, juta mungkin ya. mungkin lah, Oh oke lumayan juga ya. enggak lah, enggak seberapa daripada apa. Sekarang kan yang dipertaruhkan itu kan Masa depan. masa depan keluarganya. Iya. Dengan nominal ini saya rasa nggak ada artinya. Iya. Heeh. Kalau prediksi Koko waktu dia bikin se-full badan itu berapa tuh Koko? Saya nggak tahu ya. Kemarin kan pernah disebut ya 40-50 juta ya. 40 sampai 50 Saya nggak tahu ya. Cuman pernah dengar segitu gitu. itu ukurannya standar, mahal atau sedang apa Nah, biasa aja? kalau mengenai mahal tidaknya ya kembali ke yang belinya. Oke, Karena tato itu kayak ibaratnya sebuah lukisan. oke, Kalau lu suka itu pasti murah. oke. Heeh. Tapi kalau misalnya lu yang nggak suka, pasti itu mahal banget gitu. Apalagi kan kita bikin itu khusus untuk kalian yang permintaannya gitu, untuk Iya, satu orang aja gitu. Gambarnya nggak banyak yang kayak kopian, jiplakan kan gitu. iya. Oke, oke, oke. Heeh. Kok sempat saya lihat Instagramnya tadi, kayak ada Kak Henry bikin kayak ada caption, kayaknya nih orang nggak nyesel nih, nggak apa nih gitu. Ada Ya nggak itu itu? yang bikin saya kesel juga. Karena kalau misalkan ya mungkin mungkin dia kan apa, aktor juga ya, mungkin di depan kamera pengennya tayangin dia yang lagi happy happy Happy. atau gimana, saya nggak tahu. Cuman ya kita kita yang lihat lu dalam kondisi begini kok bisa sampai sampai senyum senyum gini gitu kan, kita bingung juga. Akhirnya kita pun jadi kesel. Tapi terlihat tidak dia merasa bersalah bikin tato itu kok. Pas konsultasi pas di off air ya. Oh dia merasa Heeh. bersalah. Soalnya di depan kamera sama itu beda banget. Beda ya. Oke, antara konsultasi setelah depan kamera tuh dia lebih happy depan kamera. Ya Belakang kamera dia sebenarnya nggak happy ya. nggak begitu sih, biasa aja gitu. Ya mungkin udah profesionalnya dia gitu. Tapi sempat cerita nggak kenapa sih dia bikin tatonya eh, tato sana gitu? Sempat cerita sih enggak lah. Saya juga nggak nanya ke hal situ. Kan yang sebelumnya ya udah sebelumnya. Sekarang yang sesudahnya itu yang melibatkan gue kan menimpa itu dong. Gitu. Cuman ya paling ya menurut gue konyolnya itu kan muka itu saya lihat tidak ada miripnya sama sekali. Dan gambar itu gampang banget cari di Google. Tapi kan udah mengakui kalau itu tatonya. Ya mengakuinya karena lagi pas emosi. Oh oke. Kan gambar itu kan gampang cari. Misalkan kita, Banyak di internet. iya, kita begitu buka kan semua keluarnya begini. Oh oke oke. Iya iya. Makanya terlalu mungkin pas waktu itu lagi emosi atau gimana gitu, sekalian yain aja gitu loh. Buat apa? Apa? Me- Menyelesaikan mungkin. Bukan menyelesaikan, menunjukkan dia itu, ya gua ini tato si Hanas, lu mau ngapain? Mungkin gitu. Soalnya ini gambarnya pasaran banget. Gambar pasaran ya, ya banyak di Ya kan? ini lah. Heeh, Iya iya. tinggal dikasih merah. Nah, Iya, iya. apakah ini Sanas? Kan nggak mungkin juga kan. Ya mungkin itulah emosi sesaat.
Biasanya kalau misalnya lagi emosi, lagi nggak senang di hati gitu, NATO lebih enak. Kayaknya kan di tato itu kan menyakiti. Jadi lu akan lupakan masa lalu. Masalah yang lu hadapi itu lu akan secara tidak langsung itu lupa karena prosesnya. Dan setelah proses tato itu selesai dan lihat hasilnya itu ada sebuah kepuasan gitu. Banyak orang yang kayak begitu. Memang begitu ya, Iya. kebanyakan seperti Heeh. itu. Nato lagi kapan Randy boleh diliput nggak? NATO-nya sendiri itu biasa dari kemarin itu rata-rata kan manusia itu penyembuhannya 10 sampai 14 hari. Iya. Ini saya juga masih menunggu penyembuhannya. Saya masih menunggu apa sesi berikutnya dari dia. Dia nentuin karena badannya dia yang tahu kan sembuhnya seberapa hari. Oh, ada ngaruh nggak sih kalau misalnya bentuk permukaan kulit itu atau gimana untuk liban? Maksudnya? Kayak jenis apa, kulit manusia kan agak beda-beda tuh. Aha. Nah, kalau untuk Randy itu case-nya kayak gimana? Kalau untuk Kalau ngelihat kemarin yang luka-lukanya itu. kalau untuk kulit sendiri sih semuanya pada umumnya sama. Cuman mungkin karena kemarin itu dia kan paginya udah ke persidangan. Nah, habis itu dari Bekasi ke tempat saya lagi di PIK. Kan itu lumayan jauh tuh, hampir 2 jam. Mungkin kecapekan atau apa. Makanya dia jadinya bleeding gitu. Biasanya kalau istirahat nggak cukup, begadang, kecapean itu akan darahnya banyak. Oh, oh. Pengaruh ke pengerjaan Nah, ya. ya, kalau misalnya udah pendarahan gitu kita nggak bisa lanjut karena tinta yang kita masuk itu akan keluar lagi lewat darah. Nggak akan nempel gitu ya. Nempel ya, cuman jadi tipis gitu. Warnanya Takut, jadi kurang. iya. Jadi takutnya nanti malah harus kerjain ulang. Oh. Dan kalau udah berdarah gitu biasanya akan jadi korengan. Jadi lebih baik stop, jangan dipaksain nunggu sesi berikut. Tapi totalnya sih kurang lebih 8-9 jam kita itu. Oh, paling lama kalau pengerjaan 8 sampai 9 jam. Kalau misalnya nggak ada nambah yang lain-lain lagi, gitu. Ada lagi apa? Oke. Kok mungkin atau saran Koko sebagai tato artis gitu, Untuk untuk Randy atau mungkin untuk orang yang pengen bikin tato yang Oh. ya jangan hanya sekedar tadi Koko Iya. yang sudah bikin-bikin aja gitu. Jadi buat kalian semua yang ingin nato, jangan pakai emosi. Jadi sebelum bikin itu bener-bener lu udah mempunyai sebuah komitmen untuk membuat sebuah gambar di badan karena itu nggak bisa gampang dihapus seperti kasusnya Randy. Terus untuk Randy-nya sendiri dah cukup sampai lady yang tersakiti, jangan sampai saya juga kebawa disakitin kayak gitu karena sekarang gue juga udah mempertarungkan nama saya di badan dia. Apapun yang terjadi saya nggak tahu. Cuman saya udah berusaha untuk menjadi orang baik. Apa yang bisa gue bantu gue bantuin. Semoga dengan udah di covernya begini, ya si lady juga bisa sedikit terharu lah atau ya. Gua nggak akan pernah bangga natoin orang yang nggak bisa pegang omongan. Ya, itu aja. Karena dia udah berani mengaku, dia udah berani menanggung jawab, dan dia janji sama gua dia nggak akan ulangin lagi. Coba kita pegang yang terakhir itu. Dia berjanji nggak akan mengulangi apa kok? Ya selingkuh begitu lagi. Satu untuk lady udah. Terakhirnya janjinya begitu. Oh, jadi dia berharap masih ingin balikan ya? Iya, ya itulah makanya dia buru-buru pengen hapus. Habis itu sebelum ketuk palu
dicerai atau itu masih ada harapan. Sekarang lagi ngejar-ngejaran sama waktu, gitu aja sih Siap. ya. Oke, thank you. Audio Jungle.